لله وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الساعة. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu dan saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo panggilan kita ing dalu menika, mari pertemuan kita di malam ini kita mulai dengan kita memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala dengan segala kesempurnaan nama dan sifatnya telah memberikan kepada kita kenikmatan yang sangat besar, lebih-lebih nikmat, yaitu nikmat Islam, nikmat iman yang menjadikan seluruh nikmat ini bermanfaat baik di dunia demikian pula sampai di akhirat bertemu Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau dengan penuh kebaikan sampai akhir zaman. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah taala, niki benten nggih. Begini kalau namun gantos ya, jadi pengganti. Biasanya ada satu istilah, tidak ada rotan akar pun jadi. Apa kualik nih? Kualik apa betul? Rotan kita ingat. Padahal rotan mengenai akar apa? Rotan. Itu ada istilah bahwa yang digantikan itu tentu lebih baik daripada yang menggantikan. Lebih baik banyak sisinya. Nek kula nek basa melipis kados Ustaz Mahfud kita ora iso. Ya, kita ora iso. Ini salah satu kelebihan. Walaupun beliau dulu pernah mondok di tempat kami selama 7 tahun. Nek basa Jawa kula kalah. Kalah. Ini niki tepatlah bahasa bahwa tidak ada rotan akar pun jadi. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini duduk di tempat yang paling mulia, yang dikatakan baitun min buyutillah, salah satu rumah di antara rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya rumah Allah taala bukan Allah menempat di situ, tetapi bahwa rumah ini dinisbatkan kepemilikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sesungguhnya seluruh alam semesta, baik langit, bumi, semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Namun yang disebut dengan laqab bahwa itu rumahnya Allah niku namun masjid, itu adalah cuma masjid. Itu menandakan bahwa masjid itu tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga saat ini kita duduk dalam rangka untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu itu termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila amalannya itu dicintai oleh Allah, kira-kira orang yang amalkan dicintai Allah benar? Ya, pasti dicintai lah gitu ya. Lebih-lebih kalau amalan itu istiqomah, ya, amalan itu istiqomah. Kajian di malam Selasa, ini malam Selasa itu sudah berjalan berapa lama? Kita tidak tahu ya. Mas Yuson telepon saya itu langsung pikiran kula, wis kajianku sing dikosongke wae. Kula dengan jadwal iki. Ya.
Tapi kajian mriki men istiqomah. Karena tempat yang saya ngajar itu nanti diganti jam lain masih bisa. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengendika piyambakipun mudhar sabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ahabul a'mal atau ahabul a'mal ilallahi tabaraka wa ta'ala atwamuhu wa in qalla. Amal yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu amal yang lebih terus-menerus. Sekalipun amal itu kecil. Ya, dan hakikatnya tidak ada amalan yang kecil. Semua amalan itu adalah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita menyebut satu amal dibandingkan amal yang lain, itu kalau amal yang lebih utama dikatakan amal yang lebih utama. Sementara amal yang kurang utama itu diterangkan adalah amal yang dikurangkan keutamaannya. Bukan berarti tidak utama, tapi dikurangkan keutamaannya. Oleh karena itu tatkala kita sudah menjalankan yang wajib, maka perkara yang paling penting setelah wajib sunat. Jadi bukan kemudian perkara paling penting adalah wajib, kemudian sunat tidak penting. Itu tidak adab namanya. Tapi perkara yang paling penting adalah yang wajib, kemudian yang terpenting setelahnya. Itulah cara di dalam berucap. Kenapa? Karena seluruh urusan agama ini semuanya agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah taala, kita tahu ya bahwa kita ini meyakini rukun iman yang 6. Di antara rukun iman yang 6 itu ada satu rukun, yaitu rukun beriman terhadap hari akhir. Ya, terhadap hari akhir. Dan di antara cakupan makna beriman kepada hari akhir nggih menika al-imanu bi ahwalil qabri awil barzakhi, yaitu beriman dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di kubur ataupun di barzakh. Barzakh kali kubur niku dongen padha. Ada istilah alam kubur. Allah ngendika, Allah berfirman, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya, ini kan harta zurtumul maqabir, sampai kalian itu menziarahi kubur. Ziarah niku kira-kira dia akan lewat atau akan balik atau tidak. Yang namanya ziarah orang mesti pulang. Kenapa dikatakan ziarah? Karena tempat yang dituju itu laisa bil mustaqir, dia tidak menempat di situ, tapi dia mesti akan kembali ataupun lewat. Kalau dikatakan kembali, orang yang dikubur itu besok akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup kembali sebagaimana saat ini. Kalau dikatakan lewat, karena akan melewati alam kubur tersebut, kemudian akan melewati fase-fase setelahnya sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia di surga ataupun di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah taala bagian penghuni surga, dan kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, oleh Ibnu Majah. Ini riwayat kenapa disebutkan itu? Ini salah satunya adalah tentang athar dari Utsman ibnu Affan. Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Diterangkan dalam riwayat tersebut, ini datang dari jalan Abdullah bin Bahir an Hani. Hani itu maula Utsman ibnu Affan. Maula itu pemuda yang kemudian dibebaskan, kemudian dilakopi dengan Maula Utsman ibnu Affan untuk memuliakan orang yang membebaskannya.
ya, untuk memuliakan orang yang membebaskan, sehingga budak itu dinisbatkan ke situ. Beliau mengatakan kana Utsman ibnu Affan idza waqafa ala qabrin yaqi hatta yabulla lihiyatahu faqila lahu taqurul jannah wan nar wa la tabki wa tabki min hadha qala inna Rasulullah alaihi salatu wasallam qala innal qabra awwalu manazilil akhirah fa inna ja minhu fama ba'dahu aisaru minhu wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Ya, wa qala Rasulullah alaihi salatu wasallam ma ra'aitu mangdoran qattun illa wal qabru afdal minhu. Jadi ini riwayatnya ini saking Utsman gitu. Di mana maula daripada Utsman ini Hani itu menceritakan Utsman ibnu Affan itu ketika dia waqafa itu berdiri, berhenti melihat kuburan, beliau biasa nangis. Ya, tapi nangisnya bukan nangisnya penghuni kubur, karena menangisi penghuni kubur itu tidak boleh. Ya, menangisi artinya ya, orang yang kita kasihani sudah dikubur kemudian kita menangis itu tidak diperbolehkan. Tapi ini menangis karena lain. Ya, beliau ini menangis sampai air matanya itu membasahi bagian jenggot beliau. Maka dikatakan kepada beliau, engkau wahai Utsman, tatkala ingat surga, ingat neraka, engkau enggak nangis. Tetapi tatkala kamu berada di sisi seperti ini, yaitu kuburan, kok engkau nangis? Keng nopo? Apa panjenengan niku apa menangis? Maka kemudian beliau mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW beliau bersabda, sungguhnya kuburan itu tempat pertama kali di antara tempat-tempat akhirat. Berarti nek sakniki dikira akhirat pun nonton apa mboten? Pun nonton ke zaman Nabi Adam. Begitu zaman Nabi Adam ada orang meninggal, itu sudah ada akhirat. Juga kalau kemudian dikaitkan dengan makhluk yang ada sebelum Adam, kinten-kinten nonton sing mati napa derek? Sudah ada. Jadi kubur itu sudah lama sekali. Ya, sudah lama sekali. Maka kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Beliau melanjutkan Nabiullah Muhammad SAW, apabila seseorang itu dia selamat dari kubur, maka peristiwa yang akan dia hadapi setelahnya lebih mudah. Tetapi kalau dia tidak selamat dari kubur, peristiwa yang setelahnya itu lebih dahsyat, lebih keras, lebih sulit untuk dia hadapi. Sebenarnya nih, setelah peristiwa kubur itu lebih mudah atau lebih susah? Lebih susah. Tapi di sini dikatakan oleh baginda Nabi alaihi salatu wasallam, kalau dia selamat lebih mudah. Ya. Kenapa? Karena di sini tentang seorang itu tanda-tanda keselamatannya besok masuk surga itu dikubur sudah nampak. Kalau dia selamat. Tapi kalau dia tidak selamat, siksa setelah kubur itu jauh lebih dahsyat dibandingkan siksa kubur. Sehingga di situ tidak ada iskal. Kenapa kalau selamat lebih mudah peristiwanya? Tetapi kalau tidak selamat, peristiwa jauh lebih dahsyat, lebih keras untuk dihadapi orang tersebut. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah SAW di tempat yang lain beliau mengatakan, belum pernah aku melihat satupun pemandangan, ya, kecuali kubur itu lebih keras, lebih dahsyat kerusakannya dibandingkan yang lainnya. Karena Nabi itu pernah diperlihatkan kubur, pernah diperlihatkan kubur. Loh, kan Nabi juga pernah melihat waktu Qissatul Mi'raj diperlihatkan neraka. Berarti kan kudune lebih dahsyat. Ingat bahwa yang dalam bahasa Arab paling itu belum tentu paling beneran, tapi bisa dikatakan paling. Bisa dikatakan paling. Misalnya jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, mobil paling mahal di dunia, nggak tahu gue ya, ngerti.
Yang misalnya roh mobil kayak mobil Batman ya, wah itu paling larang gitu, paling larang. Padahal ada yang lebih mahal ada Rolls Royce lebih mahal. Tapi kita katakan paling mahal. Ya, lebih-lebih dalam bahasa Indonesia itu terkadang itu maknanya paling, tapi itu terkadang maknanya mutawaah. Mutawaah itu makna bekas. Karena dia dihormati maka menjadi terhormat. Karena dia orang yang punya kedudukan, dia menjadi terhormat. Dia dihormati maka dia terhormat. Ini paling nomor. Enggak, lebih dihormati ya, lebih dihormati. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, hal demikian tidak ada iskal. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang kedua itu tentang makna antara alam barzah dengan alam kubur. Dong ini podo. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Kata Allah Subhanahu wa taala. Dan di belakang mereka itu ada barzakh. Ya, alam kubur. Sampai hari mereka kelak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang dinamakan barzakh huwa ma baina wudi al-insanu fi qabri ila qiyamis saah hada barzakh. Sayyid Bas rahimahullah taala piyambake ngendika ngeten iki, ya. Keadaan ya yang terjadi di antara ya, manusia itu diletakkan di kuburan. Sejak manusia diletakkan di kuburan sampai tegaknya hari kiamat, itulah barzakh. Berarti kan bodohnya alam kubur sama gitu ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan karena begitu pentingnya peristiwa yang terjadi di alam barzakh ini, sebenarnya di alam barzakh atau di kubur itu ada 3 peristiwa besar. Dan 3 peristiwa besar ini ya, menyangkut tentang keselamatan kita. Ya, keselamatan kita di akhirat. 3 peristiwa itu, yang pertama dikatakan Daqatul Qabri, disempitkan kubur. Doktor atau apa istilahnya, kalau kayak orang kalau misalnya ibunya meluk anaknya itu, misalnya sedang ada gangguan, anaknya dipeluk sampai kucel-kucel ya, apalagi kalau pas gemes, ibu-ibu kalau pas gemes sama anaknya itu udah meluk, nanti anaknya gini-gini ya. Nah, itu nanti ada penjelasan, karena nanti Daqatul Qabri ini, himpitan kubur ini terjadi kepada siapapun, orang soleh, orang tidak soleh, orang beriman, demikian pula orang kafir, semua diberi. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja beda, kalau orang yang meninggal itu orang yang soleh, himpitannya adalah himpitan syafaqah, himpitan kasih sayang. Sebagaimana seorang ibu tatkala mendekat anaknya itu dengan himpitan tapi kan sayang, bakal ibune ngimpit men anake mati, itu ndak akan. Diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini yang pertama adalah penyempitan kubur. Lah, setelah penyempitan kubur itu nanti kemudian diselamatkan, ada su'alul qabri. Nah, ini sing ujian tenan. Ini kemudian didatangi 2 malaikat, ditanya tentang 3 perkara. 3 perkara ini pun nonton bocoran nih, yaitu man rabbuk, ma dinuk, wa man nabiyyu. Penake. Siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu? Kira-kira di antara kita ada yang nggak bisa jawab? Ra percaya jangan kabeh saged. Tetapi masalahnya, keadaan di akhirat itu tidak bisa dikiaskan dengan keadaan di dunia. Ini masalahnya. La yajuzu an tuqasa ahwalul akhirah bi ahwalid dunia. Diterangkan oleh para ulama, tidak boleh dikiaskan keadaan di akhirat dengan keadaan di dunia. Saya kasih contoh satu mawon. Besok ya, di hari kiamat itu matahari didekatkan sejauh 1 mil. Nah, kira-kira kita dekatkan saya ini 1 mil gitu.
wis jadi gosong, ora mung gosong, meleleh. Ya, kita tahu bom hidrogen itu kan nyalanya sebagaimananya derajat yang ada di matahari. Padahal itu bom hidrogen itu dijatuhkan betulan, itu semua binasa, tidak tersisa apa yang ada di sekitarnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala demikian, jadi tidak diperbolehkan dikiaskan, karena besok di akhirat itu manusia yang diseksa itu dikuatkan oleh Allah, walaupun di neraka itu luar biasa seksanya, tidak akan hidup dan tidak akan mati. La yamutu fiha wa la yahya, dia tidak mati tapi juga tidak hidup. Tapi posisi tidak mati tidak hidup itu masih bisa merasakan siddatul adzab, kerasnya seksa. Di dunia kira-kira nek wonten dapat kecelakaan yang besar, sakit yang besar, biasanya pingsan. Nek pun pingsan kadang koma 3 hari ditanya kelingan dong. Mboten, saya tabrakan, tahu-tahu sudah di PKU. Tidak bisa menceritakan lorone kaya apa. Karena langsung kemudian di umiyah, dia dipingsankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau di neraka itu tidak ada istilah pingsan. Memang tidak mati tapi juga tidak hidup, tetapi dia masih bisa merasakan kerasnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita bicara tentang seperti itu, kita mesti punya husnudzon kepada Allah, bahwa Allah mengadab itu karena keadilannya, ya. Tapi kalau Allah memberikan nikmat surga karena rahmatnya, karena rahmatnya, ya. Kenapa? Karena kalau dibandingkan amal kita dengan satu nikmatnya Allah, satu saja, itu seluruh hidup kita ini tidak akan bisa mengimbangi nikmat satu tadi, apalagi berlimpah. Ya, contoh sederhana ya, maupun sholawat. Kadang sholawat kepada Nabi itu 1 kali balasnya berapa kali? 10 kali. Itu contoh, salah satu contoh. Ya, contoh. Nek ping pisan dibalas sama Allah ping 10. Dan bukankah itu keluasan rahmatnya Allah Ta'ala? Ya, padahal lisan kita cuma mengucap 1 kali. Kemudian yang kedua, ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah Daqatul Qabr, yang kedua adalah Su'alul Qabri, pertanyaan kubur, dan yang ketiga itu adalah nikmat ataupun azab kubur. Mudah-mudahan kita punya waktu untuk bisa merinci ketiga perkara tersebut. Setelah 3 peristiwa ini, 3 peristiwa besar ya, 3 peristiwa besar, maka kita akan bahas yang pertama, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam riwayat Imam Nasai dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, an Rasulillah alaihi salatu wasallam qala, hadzal ladzi taharraqa lahu arsyur rahmani wa futihat lahu abwabus sama' wa syahidahu sab'una alfan minal malaikah laqad dumma dhammatan thumma furrija anhu. Ini peristiwa yang terjadi pada Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz itu adalah seorang sahabat yang dulu pernah dijadikan hakim oleh Rasulullah untuk memutuskan perkara dari salah satu bani dari Yahudi yang mereka melakukan pengkhianatan kepada Rasulullah SAW. Waktu itu beliau sedang posisi sakit. Kemudian Nabi memerintahkan seluruh para sahabat untuk berdiri menyambut Sa'ad bin Mu'adz. Ya, Nabi mengatakan, "Qumu ila sajjidikum." Berdirilah kalian untuk menyambut, memuliakan daripada pemimpin kalian itu Sa'ad bin Mu'adz. Kenapa? Berdiri dalam rangka untuk menguatkan, karena Sa'ad bin Mu'adz waktu itu dijadikan oleh Nabi sebagai hakim. Kita tahu istilah hakim itu adalah sering istilah wakil Tuhan. Gitu. Dan dalam Islam, hakim itu memang kedudukannya seperti itu. Kedudukan seperti itu. Sampai pada saat memutuskan perkara, Nabi merintahkan, putuskanlah wahai Sa'ad. Maka kemudian Sa'ad bertanya, apakah keputusanku ini mengikat ya Rasulullah? Naam, iya mengikat.
Sekalipun kepada Anda ya Rasulullah, sekalipun kepada saya. Karena Nabi waktu itu bukan menjadi hakim, tetapi menjadi orang-orang yang mahkum, dihukumi. Oleh karena itu ini ada isyarat di dalam pembahasan kehakiman itu ada istilah keputusan yang sudah final. Misalnya suami istri, ya. Istrinya meyakini kalau suaminya mencerai dengan sekali duduk cerai, meyakini suaminya talak 3. Istrinya talak 1. Datanglah keduanya kepada hakim. Tatkala di hadapan hakim diputuskan ini talak 1. Ya, atau hakimnya ini talak 3. Loh kok bisa? Nanti akan penjelasan. Ya, andai kan kemudian diputuskan ini talak 1, maka keyakinan suaminya itu tidak berlaku. Walaupun dia meyakini talak 3, tetap dia masih suami dan istri. Ya, dan itu biasanya diputuskan dengan catatan. Ini sing lanang ora gampang titik-titik talak. Padu kedua talak. Padu neh talak. Nah, itu kalau hakimnya tahu boleh diputuskan. Untuk menghukum, untuk takzir namanya, untuk takzir. Itu boleh diputuskan. Talak 3. Men kapok. Ya, ini namanya babnya takzir namanya. Namanya takzir. Takzir itu berdasarkan istihad hakim. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau itu pernah didatangkan di hadapan beliau menjadi hakim. Itu orang minum khamr. Kan di hukumannya kan 40 kali cambukan. Haknya itu 40 kali cambukan. Dihukum 40 isek ngeyel meneh. Ngeyel besok langsung beliau memukul 80 kali. Waktu itu para ulama kemudian ini 80 kali babnya apa? Maksud had 2 kali. Diterangkan oleh para ulama yang 40 pertama kali itu adalah sebagai had, dan yang 40 kedua ini sebagai takzir namanya. Takzir. Ya, contoh yang lain misalnya. Ya. Contoh misalnya ada orang melakukan perzinahan. Perzinahan itu kan hadnya kan kalau belum menikah dengan nikah yang sahih kan dicambuk 80 kali, ya tak? Lah tapi dia sebarkan. Ini kalau dihad nggak masuk, ada takzir. Makanya putusan peradilan pernah diputuskan dihukum 1 tahun, ya, maksudnya dipenjara 1 tahun, kemudian dipukul 1.500 kali. 1.500 kali itu enggak sekali ya. Kalau sekali langsung mati gitu. Tapi kadang ini diobati sesuk tambahin sampai 1.500 kali. Itu namanya takzir babnya dalam dunia peradilan. Ya, dalam dunia peradilan ada ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentang pembahasan yang pertama, yaitu tadi kembali lagi kepada Sa'ad bin Mu'adz. Nabi alaihi salatu wasallam tatkala Sa'ad bin Mu'adz itu meninggal, dia mengatakan hadzalladzi, ini adalah orang yang arsy-Nya Ar-Rahman Allah Ta'ala itu bergoyang, bergerak untuk memuliakan Sa'ad bin Mu'adz. Jadi Sa'ad bin Mu'adz waktu itu meninggal, arsy-Nya Allah itu sampai bergoncang. Bergoncang dalam rangka mau takriman lah, untuk memuliakan karena kedudukan orang ini. Namun kemudian Nabi alaihi salatu wasallam tidak cukup menyebutkan itu saja. Di saat mati dibukakan bagi Sa'ad bin Mu'adz itu pintu-pintu langit itu dibukakan. Kemudian disaksikan kematiannya itu oleh 70.000 dari malaikat. Namun saat ini begitu dia masuk kubur, benar-benar dia dihimpit dengan himpitan. Kemudian dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang soleh. Orang yang soleh saja dia mengalami himpitan kubur. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di tempat yang lain, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Lau naja ahadun min dhammatil qabri la naja Sa'ad ibnu Mu'adz walaqad dumma dhammatan tsumma ruhiya anhu." Jadi beliau menyebutkan andaikan ada seseorang
yang dia selamat dari himpitan kubur, niscaya Sa'ad bin Mu'adz adalah orang yang pantas untuk selamat daripada himpitan kubur. Namun benar-benar dia telah dihimpit, kemudian dia dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari himpitan tersebut. Bahkan sekalipun orang tersebut yang dimasukkan di dalam kubur adalah anak-anak yang belum mendapatkan taklif. Kan anak-anak orang sholat ya ora dosa. Itu Nabi alaihi salatu wassalam itu menyebutkan lau aflata ahadun min domatil qabri, ya, la aflata hadas sobi. Di dalam riwayat Tabrani dari Sahih Al-Albani beliau mengatakan, andaikan ada orang yang selamat dari himpitan kubur, niscaya anak yang baru saja dikubur ini dia benar-benar akan selamat. Tapi ternyata tidak, dia tetap dihimpit. Sekali lagi himpitan tadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu adalah himpitan kasih sayang. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau membawa kepada makna ini, ya, makna himpitan yang sifatnya syafaqah. Tapi kalau himpitan untuk orang-orang kafir itu himpitan untuk menyiksa, dan itu akan berlaku sampai masa atau waktu Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tentang himpitan kubur itu terjadi sebelum pertanyaan kubur, kan gitu. Itu diterangkan oleh Al-Imam Ar-Romli rahimahullahu taala. Beliau mengatakan domatul qabri lil mayyit qabla su'alil malakaini. Himpitan kubur kepada mayat itu terjadinya sebelum pertanyaan dua malaikat. Ya. Dan itu dikuatkan pula oleh pendapat ulama yang lain, didasarkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada hadis yang datang dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan dakhala Rasulullah alaihi salatu wasallam qabr, yaitu qabr saat fahtabasa falamma kharaja qila ya Rasul ma hasabaka atau ma hasbuka, ini bisa dibaca dulu. Qala doma saat fil qabri domatan pada Allah Ta'ala an yaksifa anhu. Jadi dalam hadis Ibnu Umar beliau mengatakan Rasulullah SAW waktu itu masuk berada di sisi kuburan Sa'ad bin Mu'adz, ya. Kemudian beliau menahan diri, berhenti sebentar di situ. Nabi itu biasa kalau habis dikubur, ya, itu berhenti sebentar seukuran menyelesaikan nyembelih kambing, karena mendoakan. Dia mendoakan. Waktu itu dia mendoakan. Nabi alaihi salatu wasallam itu menahan diri. Tatkala kemudian keluar dari kuburan, ada orang bertanya, ya Rasul, yang menahan engkau apa? Maka Nabi kemudian mengatakan, ya, Sa'ad bin Mu'adz dia sedang dihimpit. Allah menghimpit Sa'ad bin Mu'adz, ya, benar-benar dengan himpitan. Maka aku berdoa kepada Allah agar Allah menyingkap himpitannya. Tapi rawi ini harusnya kalau Nabi berdoa keras krungu napa mboten? Harusnya kalau Nabi doanya keras kira-kira dengar enggak? Dengar. Tapi di sini Nabi berdoa dengan pelan. Ya, Nabi alaihi salatu wasallam dalam riwayat yang lain kalau ada orang masuk baru dikubur, sallallahu lahu tasbih wastaghfiru lahu fa inna al-an yus'al. Kata Nabi dalam riwayat Abu Daud dan Nasai, mintalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara kamu yang baru saja dikubur kekokohan menjawab pertanyaan kubur, dan mintakanlah ampun oleh kamu sekalian saudara kamu karena saat ini dia sedang akan ditanya. Ya, sekarang akan ditanya. Nah, ini perintah dari Nabi. Makanya kalau kita habis ada orang dikubur, kita doa, ya Allah, berilah kekokohan pertanyaan untuk bisa menjawab pertanyaan kubur, berilah ampunan. Lindungi nek iso bahasa Arab, bahasa Indonesia. Carane donga pripun? Pertama memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua setelah itu sholawat.
Salat sing paling pendek Allahumma sholli ala Muhammad pun tekan riku niku angsal. Wa ala ali Muhammad lebih bagus lagi. Tambahin sing dawa sing diajarkan oleh Kanjeng Nabi lebih bagus lagi. Nek kira-kira karo ndongake ki rada arepe sing le ndonga sing pendek. Alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad. Ndongake rampung bar kuwi mlayu. Tergantung. Nek waktunya luas doa seberapa jam di monggo. Yang jelas dia mendoakan itu, ya. Dan jamaah itu lebih bagus doanya sendiri-sendiri, lebih bagus. Kenapa? Karena orang yang berdoa sendiri, apalagi anaknya, itu khusyuknya luar biasa. Kalau pada orang tuanya, dia akan lebih khusyuk. Neng nek dititip ke kalih naib doa, bukan naib untuk nikahkan. Wakil, niku boten khusyuk nggih. Mereka waktu dongo, niku wong dheweke orang jauh, bagaimana bisa khusyuk gitu, gitu? Apalagi kalau sudah ada, wah ini kira sing mati wong sugih amplop piro, gitu. Tambah mereka, dia khusyuk pripun, gitu? Ini bukan mengkritik orang yang mendoakan, bukan gitu. Tetapi kita membahas dari sisi kekhusyukan. Apalagi kalau kemudian yang meninggal itu dulu pernah menyelamatkan dengan izin Allah hidupnya. Dia mau dibunuh, yang mendoakan mau dibunuh diselamatkan. Iki lho doa iso kusuk, iki biar tahu menyebabkan selamat aku. Itu doa dia akan sungguh-sungguh dan tidak perlu keras-keras. Ya, dia cukup lembut. Di dalam riwayat yang lain Nabiullah Muhammad SAW pernah menyebutkan tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Berdirilah waktu itu Ukasah bin Mihsan, seorang sahabat dalam riwayat Bukhari Muslim. Dia mengatakan, ya Rasulullah SAW, ya, Ud'ullah ta'ala an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, mugi panjenengan iku ndongake ndonga kalian Allah supaya Allah menjadikan aku dari 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Itu Nabi meneng wae. Beliau mendel langsung antaminhum. Nabi tidak mengatakan, ya Allah jadikanlah kamu Ukasah bin Mihsan bagian dari 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Yunda diaminkan orang banyak, enggak. Beliau berdoa secara pelan, kemudian Nabi mengatakan antaminhum, kamu bagian dari mereka. Ini diantara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa doanya itu tidak perlu untuk dikeraskan, masing-masing berdoa dan itu akan lebih khusyuk, ya, akan bisa lebih khusyuk. Wallahu ta'ala a'lam. Niki pembahasan seputar masalah penyempitan kubur. Ya. Kemudian yang kedua, ini pun entek betul ini. Udah habis ya? Ini baru satu. Baru satu. Sudah masuk bisa ya? Sudah. Ada dari mau? Sudah ada. Sudah ya? 3 menit lagi, teruskan aja. Oke. Kemudian yang kedua itu pertanyaan kubur. Ini langsung saya artikan saja. Ya. Dalam hadis yang derajatnya hasan, ini agak lebih panjang ya. Itu diterangkan oleh Nabi SAW, ketika mayit atau salah seorang dari kalian sudah dikuburkan, ia akan datangi 2 malaikat. Malaikat loro itu aswadani. Ya, aswadani itu loro-lorone ireng. Wa ireng. Arzaqoni, rodo biru-biruan gitu loh. Jadi ireng biru. Warnanya jadi satu itu. Ya. Kalau di tempat kita enggak tahu namanya warnanya apa itu. Ya. Salah satunya yusama mungkar. Dijenengi mungkar. Mungkar iki wis jenenge medeni. Karena mungkar. Karena siapapun yang didatangi nggak akan ridho, mesti diingkari, lu mau gitu, tapi tidak mampu untuk menghalau. Yang kedua namanya nakir. Nakir itu kan yang mengingkari. Wis pokoke medeni kabeh loro-loro ini. Kemudian keduanya berkata, apa pendapatmu tentang orang ini? Jadi ditambahkan surahnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Maka ia menjawab sebagaimana hal di dunia. Dia mengatakan Abdullah wa rasuluhu asyhadu an la ilaha illallah.
Saya bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang disembah dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keduanya itu mengatakan, kami telah tahu kamu dahulu mengatakan seperti itu. Artinya kamu dulu kala seperti itu, sekarang bisa jawab gitu. Kemudian kuburannya itu diluaskan 70 kali 70 dirok. Dirok itu dari sini sampai sini, namanya apa? Hasta. Nah, satu hasta itu 45 cm kira-kira. Jadi 45 cm kali 45 cm. Niku pinten lah. Mangetang biar Mbak ya. Oh, nah, niku. Nah, kemudian dikatakan, sekarang kamu tidur." Dia menjawab, ya niku njak. Aku lo niku pengen langsung nang griya ya. Dari pengen pulang ke rumah. Ya. Oh, untuk memberitahu keluargaku, saya ingin pulang ke rumah, kasih kabar. Kira-kira sakit apa? Tidak mungkin bisa. Tetap kemudian keduanya berkata, tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin baru. Pengantin baru ini tidurnya kan sebentar sekali, ya. Tidak ada yang dapat membangunkannya kecuali orang yang paling dicintainya. Paling dicintainya. Sampai Allah nanti membangkitkannya dari tempat tidurnya tersebut, yaitu pada hari kiamat, ya. Namun kalau yang meninggal itu orang munafik, dia ditanya seperti itu, ini siapa? Dia hanya mengatakan, sami'tu nasa yaquluna kadza wa kadza, tsumma natba'u, kemudian kami pun mengikutinya, ya. Dan wa qultu, aku mengatakannya. Aku mendengar orang mengatakan tentang Nabi Muhammad SAW, yang dikatakan Nabi Muhammad SAW itu dia adalah pemecah belah umat, perusak, yang dikatakan demikian tukang sihir, kemudian dikatakan orang gila dan yang lain sebagainya. Kemudian aku mengikuti manusia, aku pun mengatakannya. Itulah orang-orang munafik. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan kepada bumi, himpitlah dia, maka dihimpitlah jenazah terus sampai tulang rusuknya itu masuk sana masuk sini, namanya bersilangan, saking kerasnya, dan dia akan selalu merasakan adab sampai Allah membangkitkan dari tempat tidurnya tersebut. Ini di hadis ada di dalam kitab Al-Imam Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, dan dimasukkan dalam silsilah sahih, masuk sahih At-Tirmidzi. Dikarenakan sudah ada mohon ya.